Oke. Oke, kuulang nah. Jadi kenapa kita belajar ini tuh nervus facialis karena dia satu-satunya nervus untuk motorik wajah. Jadi dia menggerakkan kismo otot-otot di wajah toh. Jadi nervus facialis itu dia banyak cabangnya, ada 5 toh. Nah, yang pertama itu yang ke temporal. Nah, apa itu namanya tuh sesuai arahnya kemana Ki. Jadi yang kayak pertama itu nervus facialis rami temporalis, kemudian ada yang ke zygomatikum, makanya namanya rami zygomatiki, ada yang ke bukal, bukal itu pipi, makanya namanya nervus facialis ramus ini kalau RR rami nah artinya banyak. Lebih banyak cabangnya lagi, rami bucales sama ada yang ke sini ke marginalnya mandibula, artinya sisinya tuh atau tepinya mandibula. Makanya namanya itu ramus marginalis mandibularis sama yang terakhir itu yang cervical. Toh karena dia ke cervical kayak gitu. Jadi ini harus apa nih? Ingat misalnya nervus facialis, kan facial itu wajah. Makanya dia inervasi otot-otot wajah. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ingat nah, facialis itu dia kan dia enggak cuman bawa dia enggak cuman bawa motorik toh. Dia itu nervus yang mix. Nervus 7 itu nervus mix, artinya dia bawa sensorik, dia juga bawa motorik. Nah, tapi motoriknya itu untuk otot-otot wajah, sedangkan sensoriknya nanti di lidah. Nah, di 2/3 anterior. Kayak gitu. Nah, selanjutnya struktur yang bisa kita lihat di sini tuh ada vena sama arteri. Nah, sama lagi guys, di sini vena sama arteri namanya itu facialis. Toh vena facialis sama arteri facialis. Biasanya kalau ada arterinya tuh apa sih biasanya baku sebelahan sama venanya. Kayak begitu. Jadi ini ada arteri facialis sama ada vena facialis. Ingat nah, arteri itu mempercabangkan. Vena itu bermuara karena arteri bawa oksigen, vena kumpulkan CO2 untuk mau dibawa kembali, toh mau dikasih keluar. Intinya vena itu tidak pernah mempercabangkan, tapi vena itu bermuara. Sedangkan arteri itu pasti ke distal Ki, kayak misal arteri ke atas kayak gitu, kayak ke distal Ki selalu kayak selalu Ki mempercabangkan. Tidak pernah kita itu bilang arteri bermuara, tapi pasti kita bilang arteri mempercabangkan atau dipercabangkan kayak begitu. Nah, di sini tuh bisa dilihat yang nomor 4 itu yang warna biru tuh vena facialis. Paling bisa diidentifikasi, intinya paling gampang diidentifikasi. Terus ini arterinya nih sampingnya. Terus apalagi? Oh, ini muaranya. Nah, vena kan bermuara. Nah, nanti dari vena facialis dia bermuara ke vena retromandibularis. Nah, dari vena retromandibularis nih bermuara ke vena yang besar ini, jugularis externa. Oke, itu Ji yang mau dijelaskan di sini. Terus ini juga, sorry nah karena banyak sekali, sorry. Ini toh dia mau juga lagi kasih lihat kan Ki, kalau ini yang cabang temporalisnya, terus ini satu-satu aja lagi begitu, ini yang zygomatikumnya toh, terus ada yang ke bukal toh, yang ke pipi, ada yang di ini venanya, terus ini yang ke marginal mandibularis, kan ini mandibula toh dagu. Nah, terus yang terakhir ke cervical, nervus facialis ramus cervicalis. Oke. Ini retromandibularis, nanti bermuara ke vena besar, vena jugularis externa. Nah, yang paling penting itu toh yang paling harus teman-teman tahu, harus bisa identifikasi Ki kalau misalnya dia di preparat. Jadi kayak ini nih kayak nomor 1 toh ingat lagi yang temporal, terus ada yang ke zygomatikum ke sini, terus ada yang ke bukal. Ini toh lihat nih kayak ini bukalnya tuh memang kayak agak di bawah Ki, toh bukal sama ada yang ke ini marginal mandibula sama yang terakhir ini nih yang ke cervical. Cervical kan itu di leher. Toh C5 sampai thoracal 1 itu di leher Ki. Oke, kayak gitu. Nah, selesai nih toh yang nervus di wajah itu nervus facialis sama ada arteri vena facialis. Nah, sekarang dia jelaskan Ki cabang-cabangnya arteri facialis toh. Nah, ini kalau misalnya kita lihat toh arteri yang paling besar nih di sini arteri facialis nih itu memang. Nah, arteri facialis ini dia percabangkan lagi arteri yang ke atas bibir sama ke bawah bibir. Makanya namanya labialis superior sama labialis inferior. Toh, nah, nanti dia bakalan naik ke atas, dia percabangkan juga angularis yang ke sudutnya hidung.
toh di situ. Arteri angularis di sini. Tapi Nah, Kak, mohon maaf memotong, Pak. ya kenapa? PPT-nya belum berubah, Kak? Kalau begini berubah atau tidak? Belum, Kak. Dari kapan belum berubah? Kalau yang ini tadi kujelaskan atau tidak? Ya, Kalau yang tadi ini kelihatan di slide-nya atau tidak? tidak juga, Kak. Yang di slide itu ada tadi, Kak. Oh, oke. Ini intinya teman-teman harus tahu kalau misalnya fotonya di preparat, nah karena kan kemarin sudah ditanya sama Dokter R, dia bilang bakalan ada juga gambar preparat. Jadi intinya kalau belajar yang ini atau sekarang yang SS, intinya harus tahu juga yang mana gambarnya kalau di preparat. Nah, ini sesuai sama cabang-cabangnya tadi toh. Temporal berarti dia ke temporal, kalau zigomatikum dia ke zigomatikum, ke os zigomatikum, terus ada yang bukal itu pipitol lebih di bawah memang. Sama yang ini ada yang ke marginal mandibula ini toh kan di tepinya kita mandibula kan dagu, sama terakhir itu cervical toh ini. Oke, selanjutnya itu arteri. Nah, kalau arteri sama gitu tadi arteri vena facialis. Nah, kalau arteri itu dia mau kasihkan di sini cabang-cabangnya di wajah. Yang pertama itu dia percabangkan ke arteri ke atas bibir sama ke bawah bibir. Makanya namanya labialis itu apa sih? Dia masih mau facialisnya tuh kayak begini tuh, masih facialis. Nah, kalau dia sudah mengarah nih ke suatu area tertentu, toh kayak ke sini ke atas berarti labialis superior, terus ke bawah labialis inferior. Nah, nanti dia ke atas ke sini ke sudut hidung, toh itu angularis namanya. Arteri angularis. Toh sampai di situ Ji untuk yang arterinya. Toh tapi nanti enggak jadi intinya itu dulu. Nah, kalau misalnya yang ini dua dia mau kasih perlihatkan ke nervusnya. Toh ada dua, ada nervus supraorbitalis sama ada supratrochlearis. Supratrochlearis itu dia terletak lebih medial, artinya lebih ke tengah. Toh makanya ini supratrochlearis. Sama Ji nama arterinya itu. Jadi ini juga arteri supratrochlearis, ini juga arteri supraorbitalis nih, tapi yang mau dijelaskan di sini yang dia tunjuk itu cuma nervusnya Ji. Karena beda asal ke ini, bukan ini cabangnya arteri facialis nah, gitu. Nah, terus ini satu arteri besar di sini, ini arteri temporalis superficialis. Oke, itu Ji yang mau diperlihatkan di sini. Oh iya, sama ini di nervus infraorbital karena dia di bawahnya orbita. Toh ini infraorbitalnya, terus ini supraorbitalnya, terus yang lebih medial itu supratrochlearisnya nih. Toh gitu. Terus, nah ini sama Ji, arteri temporalis superficialis. Terus dia ke daerah temporal. Terus ini tuh infraorbitanya, arteri ini tuh cabang besarnya arteri facialis. Jadi ingat Mina kalau bisa ditunjuk yang kayak begini arteri facialis. Biasa ya tahu ya biasa tahu ya apa sih ditunjuk pasti pantul-pantul ya pasti. Nggak menutup kemungkinan juga pantul-pantulnya itu di preparat nah. Kayak di sini Kina tunjuk di preparatnya baru ditanya dipercabangkan oleh siapa gitu-gitu. Gitu-gitu kalau arteri. Arteri itu dipercabangkan oleh siapa atau karena kan ini facialis toh cabangnya banyak. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi kemungkinan kalau dia memang mau tanya percabangannya, mungkin dia bilang dia tunjuk facialisnya, terus dia tanya ini arteri percabangkan apa? Toh ini struktur itu mempercabangkan arteri apa? Tapi kan banyak cabangnya. Biasanya mungkin dia sebut spesifiknya. Tapi biasanya sih lebih sering ditanya apa yang ini struktur ditunjuk baru ditanya dipercabangkan sama siapa. Facialis nih kayak begitu. Nah, ini toh penting sekali kalau teman-teman harus identifikasi di preparat. Nah, untungnya itu facialis sedikit toh arterinya tadi. Dari sini judul toh arteri facialis. Oh, baru kalau ke sini nih ke depan berarti labialis superior, kalau dia ke bawah berarti labialis inferior toh yang kayak gini. Labialis inferior, ini labialis superior. Toh ini yang kayak nomor apa? Intinya
harus diidentifikasi nah di preparat karena naik hijau atau gambar preparat. Nah, kalau misalnya dia facialisnya naik nih ke sudut hidung, berarti namanya sudah arteri alveolaris. Toh, ini. Oh ya, ingat juga venanya nah, biasa itu arteri sama vena sama-sama di jalan. Kalau di preparat sini bedakan saja yang warnanya gitu. Toh. Terus selanjutnya labialis sudah medi. Oh iya ini temporalis superficialisnya juga nah yang ini. Temporalis superficialis. Oke. Ini lebih jelas lagi ya vena facialis sama arterinya. Gitu-gitu Ji. Yakin apa sih di sini ada yang hafal yang gitu. Nah, ingat nah yang supratrochlearis itu yang di medial. Toh, sedangkan yang supraorbital di lateral. Oke. Ini infraorbitalnya. Ini nah, identifikasi Ki kalau di preparat. Oke, mata. Paling enak sebenarnya mata. Kalau struktur karena bagi saja ternyata kayaknya teman-teman karena belum masuk di Faaldi sama mungkin sudah masuk di histo juga bagi gitu. Histo bagi jadi tiga tunika, 3 lapisan. Nah, itu toh membantu sekali kalau mau belajar mata baik-baik. Karena toh saya dulu enggak tahu ya, saya dulu agak susah Kak belajar mata karena kayak aduh yang mana lagi nih kornea, yang mana ini pupil dan kawan-kawan dan lain-lain toh dia banyak strukturnya. Tapi kalau teman-teman bagi tuh berdasarkan itu lapisan tuh bakalan mudah sekali kita mengerti. Jadi kalau misal toh mata kan ada 3 lapisannya, 3 tunika toh. Ada tunika fibrosa, itu juga ingat-ingat kita kulihat juga di postisnya kayaknya juga ada yang kayak tanya-tanya begitu. Tunika fibrosa, tunika vasculosa sama tunika nervosa toh. Kalau tunika fibrosa itu 2, toh kornea sama sklera. Nah, uniknya itu kalau teman-teman perhatikan baik-baik, baku sambung Ji. Toh sebenarnya itu kornea sama sklera. Nah, ini nomor 9 itu korneanya, toh kornea. Nah, ke belakang itu dia bakal jadi sklera. Kayak begitu. Nah, makanya itu apa itu lapisan pertama tunika fibrosa toh. Tunika fibrosa itu 2 Jina, kornea sama sklera. Jadi ini kornea tuh sedikit Ji. Dia tuh memang transparan Ki. Tuh transparan Ki. Makanya kalau kita misalnya tuh ditampilkan Ki gambar yang ini. Oh ini yang mata saja misal. Pasti enggak akan bisa Ki. Enggak akan mungkin Mimona tanyakan tuh korneanya. Kenapa? Karena enggak kita lihat Ki yang jelas yang mana mini, di mana mini korneanya. Tapi yang bisa kita lihat adalah limbus korneanya. Kenapa? Karena di situ peralihannya kornea ke sklera. Nah, makanya di sini yang paling tampak jelas itu yang sklera atau yang mata putih. Yang ini. Gitu. Kita nggak bisa lihat, yang mana ini korneanya. Tapi di sini nomor 6 ada limbus kornea. Nah, di sini nih, ini toh di depan ini yang transparan itu beralih Ki jadi sklera ke belakang. Ini beralih ke jadi sklera ke belakang, makanya di sini namanya limbus kornea. Nah, di sini itu tadi yang lingkaran beralih Ki jadi sklera yang mata putih, namanya limbus kornea gitu. Nah, itu lapisan pertama, tunika fibrosa. Nah, lapisan kedua itu tunika vasculosa. Lupa Kak bilang. Itu kornea sama dari sklera. Itu kornea ini yang paling depan itu dia avaskuler. Avaskuler di histo artinya dia tidak punya pembuluh darah. Nah, makanya dia butuh nutrisi. Nutrisinya itu dari cairan humor aqueous Humor aqueous nanti diproduksi di sini. Nah, makanya nanti gunanya humor aqueous itu dia nutrisi ke depan. Makanya nanti dia berjalan ke depan Ki baru diserap di sini. Gunanya apa? Untuk kasih nutrisi ke kornea, karena kornea itu avaskuler, dan dia mau dapat nutrisi kalau dia tidak punya pembuluh darah. Nah, kayak begitu. Nah, sudahnya kornea sama sklera, ini ingat ini tunika fibrosa, kornea baru sklera. Nah, tunika yang kedua atau lapisan kedua itu sama Ji, mereka bakalan baku sambung-sambung Ki istilahnya. Yang tunika vaskulosa itu kaya akan pembuluh darah. Nah, yang pertama itu adalah iris. Ini, iris. Nah, kalau kita lihat ini iris. Kalau kita lihat di sini, ini yang dibilang iris. Iris itu yang kasih warna pada matanya kita.
toh warna mata coklat kah, warna mata hitam, bola mata hitam, warna biru. Nah, itu iris, toh iris. Nah, ini iris, kalau kita lihat lagi di sini, toh kalau misalnya ditunjuk ini, ada kayak ping-pingnya. Nah, ping-ping itu otot nih, muskulus. Toh, muskulus pasti teman-teman pernah dengar toh dilator pupillae sama sphincter. Bukan sebenarnya dilatator itu, tapi entah kenapa kuncinya bilang dilatator, tapi intinya sebenarnya itu dilator. Kalau kemarin dijelaskan itu toh dilator. Tapi kalau di soal jawabnya kayaknya dilatator, enggak tahu Kak juga. Toh nah itu toh jadi itu iris, toh itu iris. Dia ini lihat nih ada ping-ping. Nah, itu ada ping-ping toh, itu di situ ada dua otot tersebut, dilator pupillae sama sphincter. Nah, kalau sphincter itu gunanya untuk konstruksikan bola mata toh, untuk kasih kecil bola mata. Untuk miosis toh, sedangkan dilator itu untuk midriasis toh, untuk melebarkan bola mata. Nah, jadi fisiologinya itu kalau semisal kita berada di ruangan yang gelap toh, berarti itu pupil akan membesar. Pupil akan membesar, kan pupil itu enggak bisa kita tunjuki pupil di sini karena apa enggak bisa juga ya. Tapi ini pupil toh di tengah sini, ruangan yang dibentuk sama iris itu pupil. Ini yang di tengah pasti 4 pupil karena 5 iris gitu. Jadi nanti otot-otot yang berada di iris toh dia akan mengatur pupil. Oke, jadi kalau misalnya kita berada di ruangan yang gelap toh pasti pupil membesar. Kenapa? Karena mata tak berusaha cari cahaya. Oke, kayak begitu. Berarti yang bekerja adalah dilator pupillae. Sedangkan kalau semisal kita berada di ruangan yang sangat terang toh pasti pupil tak midriasis. Berarti yang bekerja dilator toh, karena salah Kak. Kalau begini nah, kalau semisal kita berada di ruangan yang ruangan gelap toh, yang gelap itu mata tak akan midriasis karena mata tak berusaha cari cahaya. Sebaliknya, kalau semisal cahaya terlalu terang, mata tak bakalan menutup, bakalan mengecil karena kita tidak mau silau, kita tidak mau mata tak terlalu silau kayak begitu. Nah, itu gunanya ini iris toh. Di tengahnya itu pupil. Terus itu baru pertama toh, pupil itu enggak masuk tunica vasculosa, yang masuk itu cuman iris, terus corpus ciliaris sama choroid di belakang. Ini lurusan ini lagi, kayak ini iris, ini corpus ciliaris sama ke belakang itu choroid. Ada jikinya nanti gambarnya. Terus itu dulu. Terus tunika yang terakhir, itu tunika yang nervosa, retina. Tunica nervosa itu artinya banyak nervus di situ. Nah, ini toh yang ini nih di belakang sini ini retina itu. Nah, yang mau aku jelaskan lagi toh ini. Ini di sini toh ada juga ping-ping toh. Intinya kalau ada ping-ping toh ada musculus di situ. Itu musculus toh di sini namanya musculus ciliaris. Toh kan di sini ada corpus ciliaris. Nah, di sini namanya musculus ciliaris. Gunanya apa? Gunanya itu nanti dia bakalan terhubung sama ini. Toh ini yang kayak ligamentum toh, zonula ciliaris. Toh, nah ini zonula ciliaris nanti dia bakalan tarik lensa. Ini kan lensa. Ini lensa nah. Itu lensa gunanya untuk proses akomodasi. Toh, akomodasi itu kalau kita mau melihat jauh dan dekat. Kalau kita mau melihat jauh, ini musculus ciliarisnya dia bakalan tarik ini. Kalau dia tarik ini lensa memipih, mengurus, menipis, kayak begitu. Toh, itu gunanya supaya kita bisa lihat jauh. Tapi kalau kita mau lihat dekat, dia akan meregang supaya ini bakalan kayak menggembung ki. Itu proses akomodasi. Nanti jelas di trival. Nah, itu sebenarnya di mata, 3 lapisan yang perlu teman-teman ingat, ditambah struktur tambahan, toh alis, supersilia, toh bulu mata, silia, terus ada dibilang konjungtiva. Nah, konjungtiva itu sebenarnya ini toh kalau kita lihat di sini apa kalau kita lihat di gambar yang ini maksudku ini konjungtiva toh ada 2 palpebralis superior, konjungtiva palpebralis superior sama yang konjungtiva palpebralis inferior. Toh, tapi mungkin teman-teman bingung, Kak, kenapa yang di sini tuh palpebra, yang di sini tuh bulbi? Ini, apakah itu contoh nomor 8? Nah, konjungtiva bulbi. Nah, jadi sebenarnya konjungtiva itu ada 3. Konjungtiva palpebra, fornix, sama bulbi. Konjungtiva palpebra itu yang ini kan ini tuh kayak ada yang kayak masuk ke sini, terus dia melengkung, terus dia masuk lagi. Toh,
Nah, ini yang pertama ini nih konjungtiva palpebra dulu, yang ini konjungtiva palpebra. Toh, terus pasnya belok di sini yang lengkungan itu mi fornix. Sama kalau misalnya dia tutupi mi bulbus, toh dia tutupi mi bola mata, itu namanya konjungtiva bulbi. Oke, kayak begitu. Jadi kalau nggak akan keluar gitu ditanya yang mana fornix, yang mana palpebra kalau di sini. Paling yang di sini karena ini yang paling jelas tuh terlihat gitu. Terus apa lagi? Selesai itu ini iris, ini pupil, ini limbus kornea, ini sklera. Apa lagi? Sering toh ini kornea, sklera. Selesai ini begitu di mata sebenarnya nah. Toh ini lagi alis, supersilia. Terus ini bulu mata, silia-silianya mi, toh silia superior, silia inferior. Ini konjungtivanya. Apa di konjungtiva kayak gitu mi, kayak ya intinya begitu. Nggak tahu kamu menjelaskan apa di konjungtiva, tapi intinya begitu konjungtiva yang bagian dalamnya ini kelopak mata. Toh. Terus ini toh pupil. Pupil itu ruangan kayak kosong di sebenarnya. Iris yang atur ki, kayak begitu. Nah, ini toh iris toh di sekelilingnya. Oke. Ini limbus kornea, peralihannya toh kornea ke sklera. Toh sklera mata putih. Oke. Oh, anu juga nah. Dato kayak bagaimana ujian anatomimu, apakah pilihan ganda kah, isian kah, apakah? Intinya kalau ditanya semisal ditunjuk otot bola mata toh, baru ditanya ini ototnya melekat di mana ki, di sklera. Di sklera, yo itu jam aku bilang di sklera. Terus ini konjungtiva bulbi, toh sudah tadi. Kalau ini fornix, ini palpebranya yang tadi. Terus ini nah kalau misalnya ada yang tanya ini apa, ini palpebra, palpebra itu kelopak mata. Nah ini kelopak mata ini yang bisa jadi yang cewek pakai eyeshadow toh di sini di palpebranya, oke di sini. Sama aja lagi nih, ini konjungtiva atau konjungtiva palpebralis inferior, ada superior. Nah kalau yang ini aliran lakrimasi, intinya ini tuh enggak mungkin enggak naik ini ya, intinya naik banget, kayak selalu suka ditanya ini penghasil air mata. Jadi air mata itu dihasilkan oleh glandula lacrimalis. Toh ada dua, ada pars orbitalis sama ada pars palpebralis toh. Nah, kan ini tadi aku bilang kelopak mata itu kan palpebra. Jadi otomatis yang paling dekat sama palpebra itu namanya yang pars palpebralis. Sedangkan yang di atasnya itu yang pars orbitalis kayak gitu. Terus nanti sudah itu dialirkan nih ke sini, ke ductus excretorius glandula lacrimalis. Toh, terus dia menuju nih ke sini, ke punctum. Toh, ke punctum lacrimalis, baru ke carbuncula lacrimalis. Toh, sudah itu ke canaliculi lacrimalis. Toh, baru ke saccus lacrimalis. Ini hafal mati ini nah, nanti enggak boleh ada salah ini. Saccus lacrimalis, terus ke sini nih, ke ductus nasal lacrimalis, baru ke bermuara ke sini meatus nasi inferior. Oke, itu mi kenapa kalau menangis orang tuh kayak flu-flu ki juga tuh kayak beringus-beringus ki juga karena lihat mi muaranya ke sini ki. Oke, begitu. Terus ini intinya pengulangan jelas gitu. Ingat misalnya karena kelopak mata itu palpebra, toh tempatnya orang pakai shadow, jadi kalau ditanya yang ininya pasti yang pars orbitalisnya, nanti yang dibawanya baru pars palpebralisnya. Oke, ingat namanya glandula lacrimalis. Ini sama aja lagi. Kayak tadi, kalau ini paling satu nomor. Ini nah, kalau yang ini itu mau jadi kasih lihat kan kikafum orbita. Kalau fum orbita kan tempatnya bulbus oculi toh, tempatnya bola mata. Nah, kalau tempatnya bola mata itu dia mau jiki identifikasi struktur-strukturnya. Yang pertama itu visura orbitalis superior. Toh, ada yang superior, ada yang inferior. Terus ini yang nomor 2 ini canalis opticus. Nah, di sini nanti tempat lewatnya nervus opticus toh namanya canalis opticus. Terus ada lagi dua struktur di sini kayak foramen toh, foramen ini nih supraorbital karena dia di atas orbita, sama infraorbital di bawahnya orbita. Ini identifikasi di preparat ada tuh ini. Toh ini foramennya,
foramen. Ingat nah, foramen kayak lubang, beda kan sama visura. Toh, ini visuranya, toh visura orbitalis superior, visura orbitalis inferior, terus ini kanalis opticus. Toh beda ji ukurannya juga sama visuranya. Terus ini foramennya supraorbital sama infraorbital. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu terlalu cepat kita berbicara atau bagaimana, atau bagaimana, atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Tapi aja deh. Kak, mau izin bertanya Kak. Oke, silahkan. Mungkin Kak bisa diulang sedikit Kak yang musculus dilator sama ciliaris itu. Oh, oke. Tunggu nah. Gimana tadi? Oh, kelihatan dia di sini. Ini mana? Jadi toh kalau ini, nah ini toh di iris itu ada dua otot. Toh ada dua otot. Ada sphincter pupillae sama ada dilator pupillae. Toh sedangkan kalau di sini itu ada musculus ciliaris. Nah, musculus ciliaris itu yang di corpus ciliaris yang gunanya yang nanti baku tarik sama ini zonula ciliaris toh atau ligamentum suspensorium lentis. Nah, itu toh nama lainnya atau zonula ciliaris. Nah, bedanya kalau yang ini kan sesuai namanya. Yang pertama itu sphincter pupillae toh. Nah, musculus sphincter pupillae itu artinya dia gunanya itu untuk mengecilkan pupil. Toh, mengecilkan pupil artinya dia untuk miosis. Toh, miosis. Sedangkan musculus dilator pupillae itu untuk mendilatasikan pupil. Kan ini pupil mau didilatasikan toh, artinya supaya melebar ki pupilnya. Nah, itu kerja dari musculus dilator pupillae. Nah, semisal toh kalau kita berada di ruangan yang gelap, toh ruangan gelap. Kalau misalnya kita di ruangan gelap toh tidak ada lampu atau misalnya ada sedikit lah lampu. Nah, itu pupil bakalan midriasis. Artinya dia bakalan melebar. Berarti yang bekerja adalah dilator pupillae. Kenapa? Karena matanya kita berusaha untuk mencari cahaya. Kan sedikit kan kita berada di ruangan yang gelap. Nah, sedikit di cahaya. Jadi matanya kita berkompensasi untuk melebarkan ki pupil, artinya yang bekerja di latar pupillae supaya cahaya itu banyak yang masuk. Gitu. Sedangkan kalau misal kita berada di ruangan yang terlalu terang atau berada di bawah sinar matahari, atau misalnya, nah makanya yang bekerja itu adalah musculus sphincter pupillae. Gunanya itu untuk konstriksikan atau untuk kecilkan pupilnya kita, untuk miosis atau miosis pupil. Gunanya supaya mata kita itu tidak terlalu banyak sinar yang masuk. Gitu, itu kompensasinya. Nah, itu kalau di iris. Toh, ini toh iris. Nah, bedanya kalau ini beda lagi. Kalau ini musculus ciliaris, toh kan ini ada penggantung-penggantungnya toh ini zonula ciliaris. Nah, nanti itu kalau ini muskulusnya berguna juga dalam proses akomodasi. Toh lensa sebenarnya yang untuk proses akomodasi tapi dibantu sama ini. Nah, proses akomodasi itu kalau misalnya kita mau melihat jauh kan butuh fokus. Ini kalau misalnya beda lah intinya. Kalau misalnya kita mau melihat jauh sama lihat dekat. Kalau lihat dekat pasti kita butuh lebih fokus. Toh, nah kalau intinya kalau lihat beda kita penglihatan tak kalau jauh sama dekat. Toh, nah kalau misalnya proses akomodasi itu nih proses akomodasi itu mau lihat jauh atau mau lihat dekat. Nah yang berperan itu ini lensa dan dibantu sama ini musculus ciliarisnya. Nah nanti kalau misal kita mau melihat jauh, ini musculus ciliarisnya akan dia akan berkontraksi, dia akan tarik ini. Dia akan tarik di zonula ciliaris supaya lensanya itu memipih, toh menipis begitu supaya kita bisa mampu melihat jauh. Toh kan kalau misalnya kita mau melihat jauh toh itu cahaya masuk ke sini kan lensa itu media refraksi. Artinya kita mau biaskan itu cahaya supaya tepat jatuh di retina. Toh nah gunanya itu supaya karena dia bayangannya jauh ini harus dia lebih cekung.
harus ki lebih pipi supaya tepat ki di sini di retina jatuhnya. Karena kalau semisal dia sudah mau melihat jauh, baru ini makin membesar tuh bakalan jatuh di depan ki. Kayak gitu, itu proses akomodasi. Sedangkan kalau misal dia mau melihat dekat, toh kita cuma mau melihat dekat, itu ini muskulus scelerisnya dia akan meregang, artinya dia tidak tarik Ji, supaya dia intinya dia tidak berkontraksi kini muskulusnya, supaya nanti ini lensanya dia bukan ki memipih tapi kayak mencembung ki, menggembung. Toh mencembung itu kayak tambah besar ki begini. Toh begitu, supaya ini yang bayangan tuh yang mau dilihat itu sampai ki ke retina, tepat ki di retina. Begitu. Itu proses akomodasi. Jelas Ji, Wardah? Oke Kak, terima kasih banyak Kak, jelas nih Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di mata? Tapi Kak, untuk muskulus sphincter tadi untuk apa Kak? Kalau muskulus sphincter pupil itu untuk miosis pupil. Kalau dilator gunanya untuk midriasis pupil. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ndak ada aku lanjut Mina. Sini. Nah, kalau ini otot-otot bola mata. Bola mata itu tunggu nah, boleh beda. Ini jadi preparatnya dari mereka. Oke, ini sih. Intinya naik. Intinya ndak mungkin tidak naik ini. Pastinya naik. Ini main dulu. Jadi toh otot-otot bola mata itu toh ada dua rectus, dua oblikus, 4 rectus. Toh, nah rectus itu yang berjalan lurus, nah syaratnya yang berjalan lurus itu rectus. Nah, dan arahnya rectus itu kerjanya sesuai Ji dengan di mana Ki? Kayak misal toh ini rectus superior. Kalau semisal ini toh ini rectus superior, berarti dia untuk elevasi bola mata. Kalau rectus inferior berarti untuk depresi bola mata. Terus kalau rectus medial yang ke sana ini toh ini. Rectus medial yang melihat ke sana untuk aduksi. Sedangkan rectus lateral itu untuk abduksi toh menjauhi AB toh ini yang 4. Nah, sedangkan untuk yang oblikus itu tak balik ke cara kerjanya. Toh kalau misalnya ini yang oblikus superior itu dia untuk membantu melihat ke bawah. Toh sedangkan oblikus inferiornya untuk bantu lihat ke atas. Toh, nah bedakan Ki arahnya. Nah, setauku toh bagaimana cara menjelaskan kalau kulit Ki yang soal kemarin itu dia bilangnya rotasi lateral, tapi dalam kurung ada inferomedialnya. Nah intinya saya tuh enggak patokan, saya tuh patokanku itu yang di dalam kurung, yang inferomedial dan superomedial dan lalala. Saya tuh setahu begini, kalau misalnya dia rectus kan, aduh ini cara menjelaskan tuh nah cari gambarnya Pak Dek yang bisa mudah menjelaskan. Tidak. Ya, Kak. Oke, terus Jito. Nah, ini nah, kalau saya tahu caraku menghafal waktu kemarin itu, kalau misalnya dia rectus, pasti dia selalu ke medial. Ini lihat nih, rectus superior itu kan memang dia superior, toh mengangkat elevasi bola mata, toh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita dia juga punya movement lain, gerakan lain itu untuk ini melihat ke atas tapi ke medial. Bagaimana intinya beda tuh. Kalau yang rectus medial itu memang betul-betul ke tengah begitu, sedangkan kalau ini rectus superior itu yang ke atas baru yang ke sana. Nah itu sama yang ini yang rectus itu pasti selalu yang ke medialnya. Jadi toh kayak misal itu kemarin toh kalau kulihatnya itu yang selalu yang dia tanya otot bla 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 bla, rotasi lateral bla bla bla, tapi dalam kurung inferomedial.
inferomedial. Berarti jawabannya itu pasti ini nih, rectus inferior. Kayak begitu, ke bawah dan ke medial. Bedakan Ki sama yang oblik. Nah, oblik kan sebenarnya begini nah, itu kalau misalnya rectus, kan ini sebenarnya kalau rectus itu sesuai nama Ji, atau sesuai nama Ji, arah ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Kalau oblik tak baliknya, oblik inferior dia ke atas, oblik superior dia ke bawah. Nah, tapi yang kulihat yang kulihat di soalmu karena ada media tambahkan yang arah spesifiknya lagi kemana, makanya aku jelaskan juga di sini. Nah, kalau misalnya dia rectus toh, dia pasti bilang dia bilang arahnya itu ke medial. Toh, kayak misal ini, inferomedial itu pasti rectus inferior, superomedial itu pasti rectus superior, kayak begitu. Kalau superolateral, toh ini superolateral itu oblik inferior. Toh cocok nih karena lawannya, cari nih lawannya, dan oblik itu selalu lateral. Cari nih inferior lawannya apa? Superior toh. Oblik itu inferior oblik itu lawannya itu oblik itu selalu lateral, inferior, dan cari lawannya inferior, berarti superior toh. Berarti dia pasti melihatnya ke sana, ke atas, dan ke lateral. Kayak begitu. Jadi kalau semisal, kalau kan yang kulihat soalnya itu ada yang inferomedial, berarti kalau misalnya inferolateral berarti superior oblik. Kalau misalnya dia tanya superior lateral berarti inferior oblik. Kalau misalnya dia tanya superior medial berarti rectus superior. Kayak begitu. Kalau misalnya lateral saja berarti rectus abduksi. Abduksi kalau misalnya dia bilang abduksi pasti rectus lateral, adduksi ADD berarti rectus medial. Kayak begitu. Itu di bola mata. Sama semua nervus 3 kecuali oblik superior sama rectus lateralis. Oke, itu di otot bola mata yang harus intinya apa sih naik? Soalnya tidak mungkin tidak. Terus ini sama satu lagi di satu itu ini levator palpebra. Levator palpebra superior. Ini levator palpebra untuk angkat palpebra untuk buka kelopak mata. Itu levator palpebra. Nah, semisal naik apa kerjanya? Atau siapa yang nervasi nervus 3 juga. Nah, ini tadi aku bilang Kak, otot bola mata itu melekat di mana? Ini di sklera. Ini kan sklera mini, ini sklera, ini otot-ototnya yang melekat di sklera. Kayak gitu. Nah, ini biasa dato kayak intinya ini identifikasi lagi kalau di preparat harus tahu betul ini otot apa, nervus apa, dan gerakan apa. Oke, ini rectusnya, rectus superior, rectus kalau misalnya dia di bawah ini inferior. Lihat yang di mana nasalnya, karena kan ada 2 rectus yang medial sama lateral. Dia yang lateral sama medial. Terus yang kalau misalnya yang kayak ditarik pakai katrol troclear nih. Berarti kalau nervus trochlearis berarti obliquus superior, kayak gitu. Terus apa lagi? Ini satu, nervus opticus. Gitu sih. Ini levator palpebranya. Ini sama aja lagi rectus superior, medial, lateral, inferior, obliquus superior, sama nervus opticus. Ini obliquus inferior. Oke, ini tadi sudah aku jelaskan tunica fibrosa itu dari kornea. Kalau dia ke belakang pasti berlanjut jadi sklera. Jadi kalau misalnya begitu caramu belajar pasti tidak mau lupa kayak ini 9 pasti kornea. Kalau ke belakang pasti sklera, pasti nomor 7 sklera. 7 sklera. Terus tunica apa lagi? Tunica vasculosa tunica vasculosa itu dia dari iris. Nah, pasti ini nomor 5 iris. Kalau dia ke belakang pasti corpus ciliaris dulu. Atau ini kalau dia tunjuk ototnya musculus nih jawab musculus ciliaris Terus ini lagi struktur yang lebih spesifiknya lagi processus ciliaris Nah, ke belakang pasti koroid. Pasti ini nomor 10 koroid. Mana itu 10 koroid. Gitu. Nah, koroid ini. Jadi 3 itu iris,
corpus ciliaris sama koroid. Nah, ini koroid yang di tengah. Nah, yang di tengah. Yang paling luar tadi sklera. Toh, terus tunika yang terakhir, tunika nervosa pasti ini nih, yang paling dalam, retina, yang warna kuning. Nah, toh, gitu. Nah, retina nomor 8. Nah, yang nomor 8 retina. Nah, terus struktur tambahannya lagi. Ada 2 ruangan toh, di depannya iris sama di belakangnya iris. Itu kamera anterior nomor 1 sama kamera posterior. Toh ini nomor 17. Kamera anterior sama kamera posterior. Terus media refraksi 4. Intinya tuh media refraksi tuh yang bening-bening semua. Ini tuh yang pertama itu kornea. Toh kornea, terus di sini ada cairan humor aqueous toh untuk nutrisi. Humor aqueous itu media refraksi kedua, baru yang ketiga itu lensa. Yang ini tuh nomor 2. Sama yang terakhir itu corpus vitreus yang nomor 3. Nah, itu keempat media refraksi, artinya 4 struktur yang berguna dalam pembiasan cahaya. Jadi nanti itu yang tangkap cahaya masuk, baru dia biaskan sampai harus tepat sampai di sini, di fovea centralis, di 11. Kenapa enggak di sini? Karena kalau di sini bisa lihat pembuluh darah sekarang di mata tak berjalan sekarang di seluruh ruangan begitu. Makanya dia harus jatuhnya di sini. Oh, ini diskus optik. Terus ini ya ada nih arteri sama vena retina centralis di sini. Salah, tak balik. Centralis retina padeng. Toh itu. Sama apa lagi di sini? Nervus opticus. Ya, nervus 2. Apa lagi belum gue jelaskan di sini? Oh iya, gue jelaskan saya sedikit. Nah, ini toh, ini kenapa lagi spesifikkan ini? Kenapa ndak corpus ciliaris saja? Karena sebenarnya nah yang hasilkan gitu humor aqueous toh. Humor aqueous itu proses ciliaris, tapi kulihat di jawabannya, kunci jawabannya kemarin yang di soal proses dan kawan-kawannya itu tetap di corpus ciliaris. Jadi kalau misalnya muncul siapa tahu corpus ciliaris bisa jawab, tapi kalau enggak tahu kayak ini kalian SK apa tidak, tapi intinya kalau ditunjuk yang spesifik begini jawab proses ciliaris. Nah, di sini ini gunanya dihasilkan humor aqueous. Toh, humor aqueous nanti kalau misalnya dia dihasilkan, toh dia ke kamera posterior. Ini ke 17 kamera posterior, terus dia kemana? Terus dia pergi lewati pupil ke depan. Nah, sudahnya dia lewati pupil ke depan, berarti dia berkumpul di sini di kamera anterior. Apa gunanya? Gunanya supaya dia mau kasih nutrisi ke kornea. Oh ya lupa Kak, tadi dia di kamera posterior itu dia mau kasih nutrisi ke lensa juga, karena lensa itu tidak ada pembuluh darah di situ. Oke. Nah, nanti pasti sampai di sini, toh dia kasihkan nutrisi ke kornea juga. Nanti kembali pergi ke sini, ini ada lubang-lubang sini toh. Nah, itu angulus iridocornealis. Itu sudutnya. Sudut itu intinya itu sudut yang dibentuk sama kornea, iris sama sklera itu disebut ini. Angulus iridocornealis. Yang ini bukan yang ini, yang ini. Ini yang masuk. Ting, yang ini masuk. Angulus iridocornealis. Toh, itu nama sudutnya. Tapi sebenarnya dia pergi ke yang lebih spesifik lagi toh, namanya itu trabecular meshwork sama canalis clamp. Toh, dia pergi di situ, terus diserap masuk kembali ke sini, ke sinus venosus sclera, baru pergi ke sistem vena ke vena ophthalmica terakhir. Gitu baru itu aliran, itu kenapa di sini kosong, itu kenapa lensa avaskular tapi tetap dapat nutrisi dari humor aqueous, kornea juga dapat nutrisi dari situ. Oke. Kalau ada masalah di situ, kalau ada masalah di cairan humor aqueous, makanya orang bisa kena glukoma. Itu patofnya. Terus ini corpus vitreus yang pertahankan bentuk bola mata, itu corpus vitreus ini yang di sini yang besar. Oke. Diperparah mau lagi, Di. Nah, kalau kita lihat ini toh pasti ingat kornea itu dia kan di depan kornea itu paling depan dan dia transparan. Jadi kalau misalnya dia ditunjuk yang ini pasti ini kornea. Nah, ini nomor 9 toh. Ingat tadi tunika fibrosa yang paling pertama kornea. Kalau dia sudah ke belakang nih ke sini beralih nih berarti namanya sudah sklera. Peralihannya disebut limbus kornea.
nomor apa ke nomor 6 ini toh. Jadi begitu Mi caranya toh mempelajari ini berdasarkan itu tadi yang lapisan-lapisannya toh kayak begitu. Nah, terus kalau semisal yang kayak ini toh ini nomor 1 ditunjuk yang ini. Kan aku bilang tadi itu ada 2 ruangan. Ada yang di depannya ada yang di depannya iris sama ada yang belakangnya iris. Kalau di depannya iris namanya kamera anterior. Oh, ini. Di sini enggak kelihatan kamera posteriornya. Intinya ini di belakangnya iris. Ini kan iris. Toh, ini kan iris. Toh. Nah, terus ini nomor 4. Ini pasti ini kalau dia tunjuk begini toh. Kalau dia tunjuk kan pupil itu kayak ruangan kosong sebenarnya. Toh, ruangan kosong makanya dia kayak mungkin tunjuk ke bawah ini pupilnya yang dia mau, yang di tengahnya iris. Nah, yang di tengahnya iris. Oke, iris itu ini toh yang nomor 5. Toh ini kan iris, dia tunjuk ke bawah begini, berarti apa yang di tengahnya iris? Pupil gitu. Terus masuk lagi ke dalam ada nih lensa. Gitu. Toh, ini lensa. Terus apa lagi, Dik? Nah, ini kalau yang ini toh lihat nih. Ini kan kalau mau lihat yang ini dari paling depan Pak dulu, ini kan masih kornea, baru ini ke belakang skleranya. Terus pindah nih ke lapisan yang kedua. Nah, ini yang di lapisan kedua itu toh ada tadi otot-otot di sini untuk ini kan lensa toh, berarti sampingnya lensa itu yang ligamentumnya sama muskulusnya. Nah, ini yang warna merah ini musculus ciliaris. Nggak ada mungkin di sini itu penggantung-penggantungnya toh yang zonula ciliaris tadi. Toh, nah intinya yang ini yang dia mau di sini musculus ciliaris toh. Terus ke belakang ini pasti koroid nih. Toh ingat tadi 3 toh lapisannya iris dulu, iris, terus corpus ciliaris sama koroid. Toh ini yang nomor 10. 10 pasti koroid. Toh begitu. Terus tunica nervosa nih yang terakhir retina. Pasti yang ini nih. Ini yang nomor 8. Ini nih toh yang paling dalam retina. Oh ini retina. Oke, ini angkat ke corpus vitreusnya. Supaya bisa dilihat. Nah, kalau yang ini toh ingat nih 3 struktur yang paling belakang. Toh 3 struktur yang paling belakang ada arteri sama vena centralis retina sama nervus opticus. Oke. Terus ini toh yang nomor 3-nya yang corpus vitreusnya. Yang dia isi nih lagi toh. Gitu. Nah, ini toh ingat kina kalau bisa ditunjuk di sini berarti ini kamera anteriornya yang dia mau toh. Intinya toh kalau biasa ada tanda panah toh tanda panah di preparat itu artinya bukan yang pas di mana itu nomor ditempel, bukan itu yang dia mau, artinya struktur yang dia tunjuk nih kayak begitu. Biasanya memang enggak tampak yo yang tanda panah itu toh di preparat toh kayak enggak tampak itu strukturnya, jadi makanya dia kayak kasih spesifik, dia kasih tanda panah gitu. Begitu guys. Ini sama lagi toh kayak tadi, ini ingat nih lagi toh apa-apa. Terus apa lagi, Dik? Nah, ini fovea centralis. Ingat kina memang Dik, kenapa Dik? Ini caranya beda kan toh, siapa tahu kenapa kayak beda aja harusnya. Ini 10 koroid nah, yang ini yang warna merah. Intinya lihat misalnya di mana lurusannya corpus ciliaris ke belakang tuh koroid itu namanya, bukan lagi musculus ciliaris, oke? Bukan lagi corpus ciliaris juga. Pasti koroid. Nah, kalau di belakang jadi koroid. Ini juga kornea, kalau di belakang jadi sklera. Oke, terus tadi ini di fovea centralis. Itu yang bayangan nah tepat jatuh di fovea centralis ini. Kalau misalnya ada yang dia tunjuk di pinggir-pinggir, toh di pinggir-pinggir baru di belakang, bukan di area ini 3 bersaudara, fovea centralis itu. Tapi lihat juga, siapa tahu intinya toh kalau ada tanda panah, dia mau struktur spesifik. Toh kalau misalnya ini lihat ke nomor 8. Nomor 8 itu dia cuma mau retinanya saja. Tidak ada tanda panah. Kalau tanda panah begini berarti dia ada struktur spesifik di sini. Itu nih fovea centralis kayak begitu. Begitu Ji, mata. Enak gitu mata. Apa lagi? Intinya besok semua tidak ada boleh salah mata nah. Terus apa lagi nih? Ini yang skip itu begitu Ji mata.